Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 8 yang membawa materi tentang larutan asam. Sebelum memasuki materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama, Britney Anjali Dimuluji. Yang kedua, Firmanda Kristiani Mau. Yang ketiga, Viniasti Intanya Ivani Bosu. Yang keempat, Joseph Frederick Kelvindus. Baik, materi yang pertama adalah pengertian larutan asam. Larutan asam adalah larutan dengan pH di bawah 7 dan larutan ini bersifat asam karena dapat membentuk ion H+ di dalam air. Yang kedua, larutan asam menurut para ahli. Yang pertama, teori Arrhenius. Suatu larutan dikatakan asam jika senyawa tersebut dalam larutan akan melepaskan ion H+. Teori ini hanya berlaku jika pelarut yang digunakan adalah air. Hal inilah menjadi kelemahan dari teori Arrhenius. Yang kedua, teori Lewis. Suatu larutan dikatakan asam jika senyawa tersebut menerima pasangan elektron bebas dari unsur atau senyawa yang mempunyai pasangan elektron bebas. Yang ketiga, teori Brownstein-Lowry. Suatu larutan dikatakan asam jika senyawa tersebut mendonorkan proton. Yang ketiga, jenis-jenis larutan asam. 1. Asam hidroklorat. Asam hidroklorat atau HCl terdapat pada asam lambung atau pembersih kamar mandi. Yang kedua, asam asetat. Asam asetat atau CH3COOH terdapat pada cuka. Yang ketiga, asam sulfat. Asam sulfat atau H2SO4 terdapat pada larutan elektrolit Aq. Yang keempat, asam karbonat. Yang kelima, asam borat. Yang keenam, asam asetil salisilat. 4. Sifat-sifat larutan asam. Pertama, dapat menimbulkan korosif. Yang kedua, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, rasanya masam atau tidak boleh dirasa kecuali makanan. Yang kelima, klasifikasi larutan asam. Ada 2 larutan asam. Yang pertama, asam kuat dan asam lemah. Asam kuat merupakan asam yang jika dilarutkan dalam air mudah melepaskan ion H+. Larutan tersebut akan mengalami disosiasi total dalam larutan. Yang kedua, asam lemah. Asam lemah merupakan senyawa yang ada dalam air sulit melepaskan ion H+ dan mengalami disosiasi dalam larutan. Contoh asam lemah yaitu asam nitrat atau HNO2, asam asetat atau CH3COOH, asam fosfat atau H3PO4 dan lainnya. Yang keenam, ciri-ciri larutan asam. Yang pertama, derajat keasaman atau pH-nya kurang dari 7. Yang kedua, membuat kertas lakmus biru menjadi kertas lakmus merah atau perubahan warna. Yang ketiga, bersifat asam. Yang keempat, korosif atau dapat melarutkan berbagai jenis logam. Yang ketujuh, contoh larutan asam. Yang pertama, asam asetat atau asam cuka CH3COOH. Yang kedua, asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl. Yang ketiga, asam fosfat H3PO4. Yang kedelapan, asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jeruk yang mengandung C6H8O7. Yang kedua,
cuka yang mengandung CH3COOH. Yang ketiga, sengat lebah yang mengandung HCOOH. Yang keempat, aki mobil yang mengandung H2SO4. Sekian materi dari kelompok kami, terima kasih.